Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Alfain dari kelas Pendidikan Fisika C 2019 dengan NIM 19302241029. Di sini saya akan membuat sebuah proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Digital. Nah, di sini proyek saya itu adalah membuat stopwatch otomatis, di mana stopwatch itu akan menyala jika suatu benda akan melewati salah satu sensor, dan akan berhenti jika benda tersebut melewati salah satu sensor yang lainnya. Berikut langkah kerjanya. Baiklah, langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sendiri ada beberapa macam, yaitu ada project board, lalu juga ada Arduino Uno. Di sini saya pakai Arduino Uno R3. Lalu ada IC LM358P, lalu ada potentiometer 10 kilo ohm, lalu juga ada push button, ada LDR atau sebagai sensor cahayanya. Ini juga ada LCD, dan juga ada kabel jumper seperti ini kabel jumper. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan merangkai rangkaiannya. Nah, untuk rangkaiannya kalian bisa lihat pada gambar ini, kalian tinggal mengikutinya saja. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengupload program kita ke Arduino. Sebelum kita mengupload, kita tentu saja membuat programnya. Kita buka aplikasi Arduino IDE dulu. Dengan list programnya seperti ini, bisa kalian lihat nanti di PowerPoint. Ini untuk list programnya seperti ini. Setelah itu kita cek dulu apakah programnya ini bisa berjalan atau tidak.
Kita cek di verify ini, cek sampai di sini tulisannya done. Setelah kita cek, kita tunggu sebentar. Setelah di sini tertulis done, kita tinggal menguploadnya. Kita hubungkan dulu Arduino Uno-nya ke laptop kita. Lalu kita pilih board Arduino Uno. Di sini boardnya Arduino Uno. Kita pilih board Arduino Uno. Lalu kita klik upload di sini. Kita tunggu lagi sampai selesai. Untuk proses penguploadan selesai. Begitulah proses penguploadan. Setelah kita selesai mengupload, kita tinggal jalankan proyeknya dengan menghubungkan Arduino ke sumber DC 5 volt. Ini kita hubungkan. Maka stopwatchnya mulai. Lalu ketika ada benda yang lewat dari sini, maka stopwatchnya akan nyala, dan ketika benda itu sudah lewat di sini, maka stopwatchnya akan berhenti atau stop. Untuk kembali ke detik ke 0, kita tinggal pencet tombol push button di sini. Kita kembali ke reset atau mulai start. Gitu. Jadi beginilah hasilnya. Ketika dinyalakan, maka LCD-nya akan nyala. Nah, lalu kita ada sensor di sini. Kita lewati suatu benda, maka stopwatchnya akan nyala. Lalu yang sensor satunya kita lewati benda lagi, maka stopwatchnya akan berhenti. Lalu jika akan kembali ke awal detik ke 00, kita tinggal mencet tombol reset di sini. Nah, kalau kita mau mulai lagi, ya kita tinggal lewatkan benda lagi. Nyala lagi stopwatchnya. Kita lewatkan benda ke sensor yang satunya. Stopwatchnya berhenti. Lalu kita reset. Begitulah jadinya untuk presentasi. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Let's go. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek saya. Proyek saya yaitu stopwatch otomatis menggunakan sensor cahaya. Nah, tujuannya yaitu untuk merangkai rangkaian stopwatch otomatis menggunakan sensor cahaya. Komponen-komponen utamanya ada project board, laptop Arduino Uno, aplikasi Arduino IDE, IC LM358, LDR, sensor cahaya, potentiometer, resistor, LCD 16x2, jumper, sumber tegangan DC, DC voltmeter, dan push button. Ini untuk gambar IC LM358. Ini untuk gambar Arduino Uno. Lalu ini untuk LCD 16x2. Nah, ini untuk rangkaiannya. Rangkaiannya ada LM358. Di sini ada 2 gerbang LM358 atau 2 gerbang op-amp. Ini 1 IC kalau dalam rangkaian sesungguhnya. Oh, di sini ada push button. Di sini dalam Arduino ada 3 masukan. Yang pertama yaitu dari keluaran IC yang pertama, lalu dari keluaran IC yang kedua, lalu yang ketiga ada dari push button-nya. Untuk keluaran pada Arduino kita sambungkan dengan LCD dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk
LDR kita sambungkan ke non-inverting atau input positifnya pada LDR yang stop atau sensor berhentinya, kita juga masukkan ke input non-invertingnya, input positifnya, sehingga kalau ini kedua LDR ini mendapatkan cahaya, maka tegangan input non-invertingnya lebih besar daripada tegangan input invertingnya, sehingga hasil keluaran ini nanti akan bernilai 1. Selanjutnya yaitu list programnya seperti ini, list program pada Arduino IDE. Seperti ini, pada void loop, jika A0 masukan yang pertama tadi 0, atau LDR yang pertama dalam keadaan gelap, maka LCD-nya akan menampilkan start atau waktunya akan berjalan. Lalu jika A1-nya sama dengan 0, maka LCD-nya akan berhenti atau waktunya akan berhenti. Lalu jika A2 atau push button-nya 0, maka akan reset. Seperti ini lanjutannya. Ini untuk gambar rangkaian sebelum dikenai sumber. Lalu di sini ada rangkaian awal setelah dikenai sumber. Yang ini ketika LDR yang pertama sudah ditutupi cahayanya atau dalam keadaan 0, sehingga LCD-nya mulai. Yang sebelah kanan ini yang LDR stopnya sudah dikenai benda atau dalam LCD-nya dalam keadaan stop. Lalu ini ketika push button-nya dipencet atau masukan A2-nya itu 0, sehingga waktunya akan reset. Untuk data analisisnya seperti ini, ketika kedua LDR-nya terang, maka tegangan non-inverting lebih besar daripada inverting. Begitupun pada tegangan stopnya juga seperti itu. Ketika LDR mulainya itu gelap, maka invertingnya ini lebih besar daripada non-inverting. Tapi yang stop tetap non-inverting yang lebih besar daripada inverting karena yang stop masih terang. Begitupun ketika LDR stopnya gelap. Untuk pembahasan, saat tegangan input pada inverter lebih besar dari tegangan input non-inverter akan menghasilkan keluaran IC berupa tegangan negatif atau 0. Begitupun sebaliknya. Pada masukan non-inverter diberi LDR atau sensor cahaya. Ketika LDR diberi cahaya, maka tegangan input non-inverter lebih besar daripada tegangan input inverter. Nah, ini menghasilkan keluaran berupa keluaran positif atau keadaan 1. Saat masukan pertama pada Arduino bernilai 0, maka LCD akan memulai perhitungan waktu. Saat masukan kedua pada Arduino bernilai 0, maka LCD akan menghentikan perhitungan waktu. Dan saat masukan ketiga Arduino bernilai 0, maka LCD akan mereset waktu. Sekian presentasi dari saya dan video proyek saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafar Raffi Inavianto dengan NIM 19302241050, Pendidikan Fisika A 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proyek sistem digital saya yang berjudul tembak-tembakan laser. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Arduino Uno M3 sebanyak 1 buah, fotoresistor GL5528 sebanyak 1 buah, microservo SG90 sebanyak 1 buah, laser aktif sebanyak 1 buah, laser pointer modul 650 nanometer sebanyak 1 buah, push button DS134 sebanyak 1 buah, resistor 1 kilo ohm sebanyak 1 buah, breadboard sebanyak 1 buah, laptop sebanyak 1 buah, kabel sebanyak 14 buah, holder baterai isi
2 sebanyak 2 buah, baterai AA sebanyak 4 buah, kertas karton 3A sebanyak 1 buah, kertas F4 sebanyak 3 buah, gunting sebanyak 1 buah, selotip sebanyak 1 buah, printer sebanyak 1 buah, Arduino IDE sebanyak 1 buah. Nah, ini adalah desain alatnya. Jadi ada 2 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian senjatanya dan rangkaian target. Untuk rangkaian senjatanya di sini digunakan beberapa komponen tadi, yaitu ada laser, ada buton, ada buzzer. Di dalamnya nanti juga ada baterai. Ini untuk pola untuk disusun wadahnya dari kanton nanti menggunakan pola ini. Untuk targetnya sendiri ini menggunakan servo. Ini ada gambar. Di sini nanti di bagian atas kepala sini ditempelkan fotoresistor nanti. Nah, nanti untuk pola targetnya adalah ini. Kita gunakan gambar ini. Nah, untuk selanjutnya ada skema rangkaiannya. Untuk skema rangkaian juga ada 2. Yang pertama rangkaian senjata seperti yang sudah dijelaskan. Untuk ada rangkaian cluster pointer modul yang ini akan terhubung dengan buzzer aktif dan dihubungkan dengan baterai. Nah, ini ada push button yang berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan. Saat dipencet dia akan menghubungkan ini sehingga ada arus mengalir dan membuat laser menghasilkan cahaya terfokus, sedangkan buzzer akan menghasilkan suara bip-bip. Jika ini tidak ditekan, maka ini akan terputus, rangkaian terbuka dan tidak ada laser yang dihasilkan dan tidak ada suara bip-bip yang dihasilkan. Nah, untuk rangkaian targetnya seperti ini. Ada ini yang pertama fotoresistor. Fotoresistor ini memiliki 2 kaki. Kaki yang pertama kita hubungkan dengan ini 5 volt sebagai sumbernya harusnya. Nah, untuk keluarannya kita hubungkan kepada pin 2 Uno. Nah, di sini untuk dibaca nantinya. Dan ada juga yang kita hubungkan kepada resistor yang nantinya akan dihubungkan ke ground. Sedangkan untuk mikroservonya ini juga terdapat 3. Yang tadi coklat tadi adalah ke ground, yang merah tadi ke ini sebagai sumbernya ini ke 5 volt, di sini 5 volt. Nah, ini ke ini. Nah, kita lanjutkan ke programnya. Untuk programnya adalah seperti ini. Jadi untuk programnya sudah ada keterangannya ya. Untuk ada include servo H yang memasukkan fungsi servo H. Untuk di sini untuk membuat objek yang diatur ini kontrolnya. Ini yang mendeklarasikan variabel-variabelnya. Void setup itu nanti untuk fungsi awalnya. Ada untuk berkomunikasi, ada mendeklarasikan fungsinya sebagai masukan. Terus ada mana servonya pada pin berapa. Terus ada keadaan awal servo. Nah, untuk fungsi loop itu yang fungsi berulang seperti keadaan pin. Jadi ini untuk membaca sensor dari fotoresistornya tadi. Nah, jika fotoresistornya itu dikenai laser atau dikenai cahaya yang dengan intensitas tinggi, dia akan mengecil resistansinya sehingga arus akan mengalir, jadi tegangannya juga akan tinggi. Nah, ini akan dibaca. Jika tegangannya tinggi akan berlaku ini yang di dalam ini. Nah, ada skor sama dengan skor keadaan pin. Ini maksudnya skor sekarang adalah skor sebelumnya ditambah keadaan pin. Jadi misalnya skor awalnya 0, kita ditambahkan keadaan pinnya 1, maka akan menjadi skornya 1. Nah, ini ada serial print in, ini untuk menampilkan skornya tadi yang pada serial monitor. Nanti ada di bagian tool. Nah, ada juga my servo height, ini untuk produksi untuk menghasilkan ini mengubah servo ke posisi 0 derajat. Terus ada delay itu untuk waktu tunda, jadi akan menunda proses selanjutnya selama 1500 milisekund. Nah, ada juga servo guide 90 nanti dibalikan ke posisi ini 90 derajat maksudnya. Jadi ini harusnya ketika ditembakkan tadi kan dibaca oleh fotoresistor. Nah, fotoresistor ini akan dibaca oleh Arduino ini akan dibaca di Arduino. Nah, jika nilainya 1 akan mengubah nilai skor. Nah, ini skornya akan di-print pada serial monitor yang terdapat pada tool. Nah, nanti ini akan merubah ke posisi 0 derajat atau dalam posisi horizontal. Nah, untuk ini delay terus dia akan pada posisi vertikal lagi, posisi 90 derajat. Kita lanjut untuk langkah kerjanya. Untuk langkah kerjanya juga akan terbagi 3, yaitu pembuatan senjata, pembuatan senjata, ada pembuatan target dan cara bermain atau demonstrasinya. Nah, untuk langkah pertama pembuatan senjata yaitu mencetak pola desain pada kertas F4 menggunakan printer. 2. Menggunting kertas sesuai pola. 3. Melekatkan pola pada kanton dan mengguntingnya.
4. Merangkai bagian samping dan bawah bola senjata. 5. Merangkai kabel, holder baterai, push button, laser pointer, modul, dan buzzer aktif sesuai dengan skema. 6. Merapikan kabel dengan selotip. 7. Melubangi bola dan menempatkan push button, laser pointer, modul, dan buzzer aktif pada bola sesuai dengan desain. 8. Merangkai bagian atas bola senjata pada bola senjata yang telah dirangkai. Ini ada untuk berapa prosesnya ini dari tahap perangkaiannya. Untuk ini ya, kalau ini untuk kantongnya sudah dirangkai, yang bagian samping dan bagian bawahnya. Sekarang ini dimasukkan dulu komponen-komponen seperti push buttonnya. Ini diberikan lubang pada bagian bola di sini agar bisa dimasukkan seperti push button, seperti laser ini juga diberikan lubang di sini. Di sini ada lubang juga untuk buzzer. Nah ini karena agak lama kita persingkat saja ya. Ini kita sekilas-sekilas saja. Ini dihubungkan sesuai skema. Untuk penghubungannya dengan cara ini kawannya saling dipuntir. Nah ini biar lebih rapi lagi kita kasih lakban di akhir. Nah tapi ini juga bisa menggunakan solder biar lebih rapi lagi. Ini untuk pengurusan buzzer. Jika sudah semuanya, ini dibuka, ini pola-polanya, ini double type-nya, ini ada double type. Ini untuk menghubungkan ke senjata yang tadi, model senjata yang di bawah ini bagian atas, bagian model bagian atas, ini model bagian bawah dan samping. Nah jika dihubungkan nanti akan dihasilkan ini senjata seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke langkah kerja kedua, yaitu adalah pembuatan target. Untuk pembuatan target untuk langkah 1 sampai langkah 3 sampai sama. Untuk langkah 4 ada melubangi pola dan memasangkan fotoresistor. Jadi fotoresistornya akan dipasangkan pada bagian kepala tadi, pola tadi. Untuk yang kelima menempelkan bola pada microservo. Jadi nanti polanya ini akan digerakkan oleh microservo. Yang keenam yaitu merangkai kabel, fotoresistor, microservo, resistor, dan Arduino sesuai dengan skema. 7. Melakukan kabel dengan selotip. Ini untuk pembuatan rangkaiannya. Untuk pembuatan targetnya sudah dibuat sebelumnya, tinggal dirangkai pada rangkaiannya. Oh ya, ini memasukkan fotoresistor pada tempat bagian kepalanya yang pertama-tama ini. Ini akan saya percepat saja biar lebih mudah. Ini menghubungkan ke Arduino Uno. Ini breadboard ini karena digunakan sumber yang sama, jadinya diperlukan tempat wadahan sebagai tempat penghubung yang baru, makanya kita gunakan breadboard kecil. Ini untuk sumbernya nanti akan terhubung ke USB. Ini juga yang untuk memegang nanti. Nah, ini jika dihubungkan ke servo akan berdiri seperti ini, keadaan awalnya vertikal 90 derajat. Nah, untuk saat keadaan dikenai laser nanti akan berbaring atau tidur atau keadaan 0 derajat. Nah, ini rangkainya jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya ada langkah memulai permainan. Yang pertama adalah menghubungkan Arduino Uno dengan laptop. 2. Membuka kode yang telah disusun pada Arduino Uno IDE. 3. Mengupload program ke papan Arduino Uno. 4. Membuka serial monitor. 5. Memulai permainan dengan menekan push button pada senjata untuk mengeluarkan laser. 6. Mengarahkan laser pada fotoresistor. 7. Melihat skor yang tertampil pada layar serial monitor. Nah, untuk itu kita lihat saja video demonstrasinya. Yang pertama-tama ini sudah kodenya tadi sudah di copy lalu di-upload. Nah, ini nunggu proses upload selesai. Setelah selesai kita coba senjatanya. Jika ditekan, ini ada buttonnya di sini, dia akan menghasilkan lasernya. Nah, ketika dikenai ini kena sensor, dia akan dikirim ke Arduino Uno ini. Nah, setelah Arduino Uno ini membacanya, dia akan memberikan ini sinyal juga ke servo agar servo ini berubah posisi dari 90 ke 0 ke 90 lagi. Nah, di sini pada senjata juga terdapat buzzer. Buzzer ini sebagai efek suara senjata.
Oh ya, ini ada sebenarnya ada tampilan serial monitor untuk melihat nilai skornya juga. Selanjutnya kita pada slide selanjutnya ada prinsip kerja alat. Saat tombol ditekan, baterai akan membentuk rangkaian tertutup dengan laser dan buzzer. Akibatnya, arus mengalir dari baterai menuju laser dan buzzer. Laser akan menghasilkan cahaya terfokus sebagai serangan senjata, sedangkan buzzer akan menghasilkan bunyi bip yang berfungsi sebagai suara senjata. Jika cahaya laser mengenai fotoresistor, maka resistansi akan berkurang drastis pada fotoresistor dan menyebabkan arus mengalir. Tegangan pada aliran arus akan dibaca dan disimpan oleh Arduino Uno. Saat Arduino Uno membaca tegangan dan diberi keadaan 1, tegangan tinggi, Arduino Uno akan menggerakkan servo pada posisi 0 derajat. Setelah waktu tertentu, servo akan dikembalikan lagi ke posisi 90 derajat. Selain itu, Arduino juga akan menampilkan nilai skor pada serial monitor. Nilai skor akan bertambah setiap keadaan 1 terbaca. Nah, untuk diagram kerja rangkaian senjatanya seperti ini. Jadi dari baterai sebagai sumber daya, dia akan memberikan tenaga kepada saklar atau taklis distribusinya. Nah, jika taklis button ini ditekan, nah nanti dia dari baterai tadi akan dialirkan ke respon ini, ke laser ke point sama ke buzzernya. Jadi nanti akan terhubung jika tombol dari tadi tombolnya itu ditekan. Ini harusnya adalah push button, bukan tactile screen button. Ini ada rangkaian targetnya, biar ada baca rangkaian target. Untuk rangkaian target ambil sama. Ini sumber dayanya ini bisa dari adapter, ini bisa dari kabel USB. Untuk demonstrasi sebelumnya tadi kita menggunakan kabel USB. Nah, ini dari kabel USB ini akan memberikan daya ke ini, ke servo, ke sensor, dan ke microcontroller atau Arduino Uno sendiri. Nah, sensor ini jika dikenai kondisi yaitu dikenai laser, dia akan memberikan arus atau tegangan yang akan arus dan tegangan yang nantinya akan dibaca oleh microcontroller ini. Nah, tadi sesuai kodenya tadi dia akan memberikan respon yaitu berupa servo atau gerak servo berubah dari keadaan 90 ke keadaan 0 ke 90 lagi, itu adalah responnya. Nanti juga ada responnya berupa serial monitor. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Wiragustama dari Pendidikan Fisika 2019 dengan NIM 19302241037. Ini video proyek kedua sistem digital membuat charger baterai otomatis menggunakan IC LM317. Untuk alat dan bahannya yaitu ada IC 317, kemudian ada resistor, ada resistor 100 ohm, kemudian 1 kilo ohm, 240 ohm, kemudian ada LED hijau, kemudian ada LED orange, kemudian ada 2 buah dioda silikon 1N4007, ada trim pot, kemudian ada transistor BD139, ada beberapa kabel jumper, ini kabel jumpernya, dan yang terakhir adalah ini ada project board. Sedangkan untuk powernya atau sumber daya nanti ada adaptor yang memiliki tegangan output sebesar 12 volt. Ini memiliki output 12 volt. Untuk rangkaiannya, cara membuat rangkaiannya adalah sebagai berikut.
Prinsip kerja dari rangkaian ini adalah IC-nya ini mendapatkan yang namanya tegangan dari adaptor tadi. Nah, tegangan DC-nya ini tidak diatur secara langsung, akan tetapi ini tegangannya bisa diatur menggunakan voltage regulator, yaitu IC LM317. Nah, pengaturannya menggunakan trim potentiometer ini. Akan tetapi ini paten, sehingga untuk mengubahnya harus pakai obeng. Nah, tegangan DC yang tidak diatur ini sekarang diterapkan pada regulator tegangan variabel LM317 untuk memberikan tegangan DC yang teratur. Tegangan keluaran dari regulator tegangan ini bervariasi antara 1,2 volt sampai 37 volt, dan arus keluarannya maksimum dari IC-nya adalah 1,5 ampere. Tegangan keluaran regulator tegangan ini divariasikan menggunakan variasi potentiometer tadi 10K, dihubungkan ke pin LM317. Nah, output dari regulator tegangan LM317 ini diterapkan ke baterai melalui dioda. Ini yang diodanya ini, yang dioda ini dioda silikon yang ini. Nah, dioda ini dan resistor yang sini. Nah, dioda 5 ini adalah digunakan untuk menghindari pengosongan baterai ketika suplai utama gagal. Sehingga apabila baterai terisi penuh, maka dioda Zener, dioda silikon yang terhubung dengan bias mundur akan bekerja. Nah, basis dari transistor NPN-BD139 akan mendapatkan arus dari dioda yang ini, sehingga arus total di ground. Nah, dalam rangkaian ini LED hijau digunakan untuk indikator bahwasanya rangkaian ini sedang memberikan suplai ke baterai atau sedang mencharging atau mencas, memberi muatan ke baterainya. Sedangkan untuk yang merah ini memberikan indikator bahwa baterai sudah penuh. Kemudian yang resistor ini digunakan untuk sebagai pengaman resistornya agar tidak mudah terbakar atau tidak terbakar ketika mendapatkan tegangan yang tinggi. Kemudian pada saat tegangan baterai ini di bawah 12 volt, maka arus dari IC LM317 ini mengalir melalui resistor dan dioda 5 kemudian ke baterai. Nah, pada saat ini dioda yang silikon yang ini
ini tidak akan berjalan karena baterai sedang mengambil semua arus untuk pengisian. Nah, ketika tegangan baterai naik menjadi lebih dari 12 volt atau di sini 13,5 volt, arus yang mengalir ke baterai berhenti dan otomatis arusnya itu akan mengalir semua ke dioda yang ini, sehingga dioda ini akan mendapatkan tegangan tembus yang cukup dan memungkinkan untuk melewatinya, sehingga akan tembus. Nah, maka ini akan menyebabkan basis transistor yang ini mendapatkan arus yang cukup untuk menghidupkan, sehingga arus keluar dari regulator IC LM31 ini di ground melalui transistor Q1. Akibatnya LED merah akan menyala, sehingga itu menunjukkan indikator bahwasanya baterai tadi sudah penuh. Sekian tadi video saya tentang proyek kedua saya, dan akan dilanjutkan pada presentasi mengenai proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Agustama dari Pendidikan Fisika A 2019 akan melakukan presentasi tentang proyek kedua saya pada mata kuliah Sistem Digital, yaitu sirkuit charger baterai otomatis dengan aplikasi dengan IC LM317. Latar belakang proyek ini adalah baterai adalah perangkat untuk menyimpan muatan listrik sementara. Perkembangan baterai sekarang memiliki kemampuan dapat diisi ulang. Pengisian baterai kadang sering diabaikan waktu pengisian oleh pengguna. Hal ini menyebabkan baterai cepat rusak. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penulis ini untuk membuat rangkaian yang menyatakan indikator bahwa pengisian baterai sedang berlangsung dan akan memberikan indikator berlawanan apabila pengisian sudah selesai, sehingga pengguna dapat mengetahui kapan pengisian baterai harus dihentikan. Nah, rangkaian ini memanfaatkan IC LM317 sebagai regulator tegangannya. Untuk metodenya yang pertama menyiapkan dan mengidentifikasi alat dan bahan, kemudian mensimulasikan rangkaian ke Proteus, yang ketiga merangkai alat dan bahan pada breadboard, 4 mengambil data dan mendokumentasikan, yang terakhir adalah membuat laporan. Ini adalah skema rangkaiannya yang ada di Proteusnya, sedangkan berikutnya rangkaian pada realitanya setelah dirangkai pada project board. Itu menyala hijau berarti sedang mencharger. Selanjutnya cara kerja rangkaian. Prinsip sirkuit ini, jika tegangan di baterai di bawah 12 volt, maka arus dari IC LM317 dialirkan sepenuhnya ke baterai. Nah, pada saat pengisian baterai dioda D4 tidak akan berjalan karena baterai mengambil semua arus untuk pengisian. Ketika tegangan baterai naik menjadi lebih dari 12 volt, arus yang mengalir ke baterai berhenti karena baterai sudah penuh muatan listrik. Hal ini membuat seluruh tegangan dialirkan ke dioda 4 dan dioda 4 mendapatkan tegangan tembus yang cukup untuk memungkinkan arus melewatinya. Pada kondisi ini, basis transistor mendapatkan arus yang cukup untuk menghidupkan, sehingga arus keluar dari regulator tegangan LM317 digroundkan melalui transistor Q1. Akibatnya LED merah akan menyala dan menunjukkan bahwa pengisian baterai sudah terisi penuh. Kemudian ini data yang diperoleh, dan tegangan itu dihitung berdasarkan teori dan praktek. Nah, ada perbedaan pada hasil dari teori. Teorinya didapat dari rumus Pout sama dengan 1,25 kali 1 tambah R1 per R2. Itu teorinya, sedangkan praktek dihitung diukur menggunakan multimeter. Kemudian interpretasi datanya. Pada tabel didapatkan perbandingan hasil penentuan tegangan dengan metode pengukuran dan metode perhitungan menggunakan rumus. Jika dibandingkan, maka kedua hasil penentuan tersebut tidaklah sama. Hal ini dikarenakan keadaan trimpot yang sangat sensitif, sehingga dengan bergeraknya sedikit rangkaian ini membuat trimpot berubah besar hambatannya dengan signifikan. Selain itu, terdapat faktor lain suplai tegangan yang harusnya terlalu besar, yakni 1 ampere. Padahal pada rangkaian ini sebaiknya menggunakan 0,5 ampere berdasarkan referensi yang saya baca. Nah, rangkaian berhasil berjalan hampir sesuai dengan keinginan.
Pada rangkaian ini terdapat beberapa kekurangan, yakni komponen yang begitu panas. Komponen tersebut adalah D3. Dioda D3 panas disebabkan oleh hubungan arus pendek. Hal ini setelah ditelusuri, terdapat komponen yang salah pada D4. Seharusnya menggunakan dioda Zener, sehingga arus listrik yang dapat melewatinya menuju basis Q1. Namun, karena rangkaian yang menggunakan dioda 1N4007, maka arus listrik ketika baterai penuh tidak akan mengalir semuanya melewati D4, sehingga D3 begitu panas karena tidak ada tempat untuk membuang aliran tegangannya. Kemudian ini terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Sekian dari saya presentasi tentang proyek kedua saya pada mata kuliah sistem digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.